Presiden Joko Widodo hari ini mengundang sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara untuk berbuka puasa bersama di Istana Negara. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan kami, Rosalin Asmarantika langsung dari Istana Negara. Rosalin, siapa saja yang hadir dalam acara buka puasa yang diadakan Presiden hari ini? Ya Robert, ada beberapa tokoh yang kami pantau tadi ini hadir dalam buka puasa Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Yusuf Kala dengan kepala lembaga tinggi negara. Di antaranya ini ada para pimpinan DPR, ada Fadly Zon, kemudian Fahri Hamzah, Zulkifli Hasan, dan juga Agus Hermanto. Kemudian kami juga melihat ada Ketua MA, Ketua MK, dan juga Ketua KY, serta Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Ketua DPD Osman Sabtaodang. Selain para pimpinan lembaga tinggi negara ini juga Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, kemudian beberapa Menteri Kabinet Kerja seperti ada Mensesnek Pratikno, kemudian ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan juga Menko PMK Puan Maharani. Selain para tokoh atau para negarawan ini juga hadir Imam Besar Masjid Istiqlal yang memberikan tausiah dalam kesempatan buka puasa bersama Presiden, Wakil Presiden, dan juga Kepala Lembaga Tinggi Negara pada sore hari ini. Robert. Ya Rosalin, apakah ini akan menjadi acara yang rutin dilakukan oleh Presiden? Ya Fitri, ini jika melihat dari bulan-bulan Ramadan di tahun sebelumnya, memang ini adalah agenda rutin Presiden Joko Widodo. Tiap bulan Ramadan, Presiden biasanya ini mengundang tokoh-tokoh dari berbagai kalangan, baik itu menteri. Kemarin ini Presiden Joko Widodo berbuka puasa bersama dengan kabinet menteri-menteri kabinet kerja. Kemudian sekarang dengan kepala lembaga tinggi negara, dan biasanya juga Presiden Joko Widodo ini mengundang komunitas-komunitas tertentu. Bisa jadi buka puasa bersama dengan anak-anak yatim, kemudian juga dengan kaum duafa. Ini memang agenda yang biasa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tiap tahunnya di bulan Ramadan. Fitri. Ya Rosalin, selain acara ini kira-kira menu yang menarik, yang spesial yang ada pada saat buka puasa bersama ini seperti apa? Ya Fitri, ini tadi kami sempat menanyakan kepada kepada kepala rumah tangga Istana Kepresidenan di Jakarta. Ada beberapa menu spesial yang disiapkan, antara lain adalah menu khas dari daerah Jawa, yakni mie godok. Kemudian juga ada sajian ikan bakar, karena ini dipilih karena mempertimbangkan aspek kesehatan begitu. Dan kalau untuk menu daging ini ada menu internasional, yakni menu khas Korea, bulgogi, dan juga tentu saja ada sajian-sajian berupa kue khas Nusantara untuk takjilnya begitu. Fitri. Menu yang nampaknya menarik sekali ya Rosalin. Baik, terima kasih Rosalin Asmarantika melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Bapak Presiden, ini sekarang kita memasuki Ramadan, bulan suci Ramadan. Setiap memasuki bulan suci Ramadan, rakyat itu bicara bukan saja soal ibadah di bulan suci ini, tapi soal ketika mereka mudik apakah lebih manusiawi. Kedua, ketika mereka berbelanja apakah harga-harga terjangkau. Kalau soal infrastruktur mudik ini Bapak Presiden, apa yang sekarang sudah Bapak Presiden perintahkan dan persiapkan? Ya, kita sudah melakukan persiapan 3 bulan sebelum masuk ke Ramadan. Artinya dari sisi persiapan kita sekarang ini lebih awal. Dan setelah kita cek di lapangan juga misalnya jalan-jalan yang menuju ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, saya lihat kesiapannya lebih baik. Misalnya di jalan tol, sekarang untuk rest area yang di Cipali saya lihat sudah tambah 4. Kemudian yang tolnya sudah yang lebih menuju panjang ke Semarang juga
ada untuk exit keluarnya di Wellery misalnya diberi keluaran di situ, dan beberapa jalan tol juga sudah dibuka. Saya kira infrastruktur ini yang juga akan memberikan kenyamanan yang lebih kepada pemudik yang nanti akan berlebaran di daerah masing-masing. Paling tidak ada horor Brexit seperti yang pernah kita alami tahun lalu kan. Ya, kita ingin persiapan ini lebih matang, lebih awal, dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Saya sudah perintahkan kepada Menteri, kepada Dirjen untuk betul-betul dihitung, dikalkulasi, sehingga jangan sampai terjadi kejadian-kejadian yang menyebabkan rakyat, masyarakat menjadi susah. Soal harga pangan, Bapak Presiden. Kan ini kan biasanya menjelang hari bulan suci Ramadan harga naik. Saya mengamati berita-berita itu saat ini jauh berkurang sebetulnya. Tentu ada harapan bahwa orang akan menikmati bulan suci ini tanpa pikiran dan beban soal harga pangan itu. Sebetulnya bagaimana ini Bapak Presiden? Ya, itu juga sama. Sekarang persiapan stok lebih baik, kemudian juga ada Satgas untuk pangan, ada yang selalu cek ke tempat-tempat di mana stok itu ada, sehingga dengan kondisi biasanya menjelang Lebaran itu kan demand dan supply. Ya, betul. Permintaan akan naik, demand-nya akan naik, sehingga kalau nggak terkendali, harga juga akan terkerek dengan naik. Oleh sebab itu yang kita siapkan sekarang ini stoknya, supply-nya harus betul-betul supply-nya harus banyak dan terdistribusi dengan baik. Dan saya lihat memang sekarang lebih baik, dan ya kita berharap moga-moga tidak ada yang bermain-main di tengah. Kadang-kadang memang di tengah-tengah ini spekulan. Sejumlah spekulan kan sudah ditangkap juga. Biasa ikut main, tetapi dengan ketegasan kita sekarang ini, kita berharap silahkan mendapatkan untung, silahkan berdagang, berjualan, tetapi dengan cara-cara yang benar. Jangan sampai mengambil kesempatan dengan cara-cara yang tidak baik. Saya pernah bertemu atau kami pernah bertemu dengan Menteri Perdagangan Pak Enggar Tias Torukito, bagaimana kerja kerasnya untuk ke pasar. Kemudian kita juga lihat bagaimana Menteri Pertanian yang juga operasi pasar untuk kemudian harga bawang bisa turun. Ini perintahnya kelihatannya keras ini Bapak Presiden. Ya, memang saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan, kepada Menteri Pertanian, dan Kapolri juga untuk tegas di lapangan. Jangan sampai memberikan ruang untuk spekulan bermain. Karena yang dirugikan adalah rakyat, yang dirugikan adalah masyarakat, yang dirugikan adalah ibu-ibu, yang harusnya bisa berlebaran dengan baik, tapi karena harganya dimain-mainin menjadi mereka tidak bisa berlebaran dengan enak dan nyaman. Bapak Presiden, setiap kali memasuki bulan suci Ramadan ini tentu setiap orang punya renungan dan punya makna atau memaknai bulan suci ini. Untuk Bapak Presiden sendiri, apa maknanya? Ya, ini adalah sebuah bulan di mana kita harus lebih banyak introspeksi, mawas diri, dan ya keseharian kita lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita, puasa. Jadi memang satu bulan penuh itu betul-betul seharusnya kita semuanya mengkoreksi, introspeksi, mawas diri, sehingga
setelah Idul Fitri nantinya kita bisa memperbaiki diri, memasuki sebuah era yang lebih baik dari sebelumnya. Ini kan ada ibadah di mana kemudian para secara individual atau pribadi melakukan ibadah. Juga masyarakat, juga keluarga. Tentu juga Bapak Presiden akan melakukan ibadah ini di bulan suci ini bersama keluarga. Makna keluarga untuk Bapak Presiden. Ya semua sama dengan keluarga-keluarga yang lain. Kalau Lebaran bertemu dengan keluarga inti kita, bertemu dengan keluarga besar kita, bertemu dengan tetangga kita di kampung, bertemu dengan teman-teman dulu SD, SMP atau SMA, saya kira Silaturahmi luar biasa. Silaturahmi seperti itu Silaturahmi besar. sama seperti keluarga-keluarga yang lain, dan saya selalu setiap Lebaran, kalau dulu memang satu kota, jadi ke orang tua didahulukan terlebih dahulu, tapi karena sekarang memang kita berada di Bogor, di Jakarta ini, saya kalau enggak malam hari, pada hari berikutnya saya baru bisa bertemu dengan orang tua ibu. Kali ini apakah akan ada safari Ramadan, Bapak Presiden? Ya, seperti biasanya. Jalan Ke daerah-daerah, ya supaya kita bisa merasakan bagaimana bulan puasa, bulan Ramadan di daerah-daerah. Dan juga ingin melihat juga situasi ekonomi, nantinya juga kesiapan infrastruktur kita. Saya kira apapun perlu dikontrol, perlu dicek. Rencana sholat Id Bapak Presiden di mana? Akan di Solo kah, di Jakarta atau di mana? Untuk tahun ini kalau tidak di Bogor, di Jakarta. Kalau tidak di Kemudian Bogor, langsung di menuju Jakarta. ke Solo. Terima kasih Bapak Presiden. Kita break sejenak. Pemirsa, kami akan segera kembali.